kekuatan kita ini kenapa yang Pak Andi bilang tadi, komunitas itu sangat penting sekali. Nah, komunitas daripada orang-orang yang seiman kita ini tidak ada yang makan. Itulah saya percaya benih itu sudah ada. Shalom, kita ketemu lagi di program vlognya Redemption Production bersama dengan ownernya Pak Andi Pranoto di situ, pendeta Andi Pranoto. Shalom Pak Andi, apa kabar Pak? Shalom Pak Peter, wah luar biasa ini Pak Peter. Semangat Pak Andi ya. Ya, nah, semangat terus Pak Peter ini. Wow, semangat terus. Ya. Nggak pernah nggak semangat. Iya betul Pak. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk terus melakukan yang terbaik. Betul, terus berkarya Pak. Iya, berkarya dong. Dan Dan saya nggak sendirian nih Pak Andi. Sekarang saya di samping saya ini ada sahabat saya nih, teman kecil saya nih. Wah, ya. Pak Yokeryo. Wah. Pak Yoker. Salam Pak Yoker. Ya, terima kasih Pak Andi atas undangannya. Ya, terima kasih untuk kesediaannya Pak Yoker. Ya, terima kasih. Nah, ini luar biasa nih. Ini kami ini ada di tempatnya Pak Yoker sekarang. Wah. Biasanya kita lewat Zoom. Sekarang kita berpikir enakan kalau ketemu langsung ya. Ya udah kita ketemu langsung. Kebetulan prokes semua sudah berjalan, semua sehat, dan bersama dengan Pak Yoker di sini. Wah, terima kasih Pak Yoker. Terima kasih, sama-sama Pak Peter. Ini banyak hal yang kita mau dengar dari Pak Yoker nih Pak Andi. Iya Pak. Pak Yoker ini tahu nggak Pak Andi? Ini ada rahasia nih sebenarnya. Oh ya? Pak Yoker ini teman SD saya kelas 1. Oh ya? Iya. Wah, berkesan sekali itu. Di SD Saverius di Palembang. Berarti 50 tahun yang lalu dong, Pak? 50 tahun yang lalu ya. Betul. Aduh, Pak Andi, jangan nyebut angka tahun, Pak Andi. Saya jadi nggak enak. Oh, sudah 60 tahun ya, Pak. Ya, tapi kita bersyukur ya. 50 tahun yang lalu kita masih bisa ketemu sampai hari ini ya. Iya, ya Pak. Kita taat, kita setia, dan kita melayani Tuhan sama-sama lagi. Satu gereja pula lagi. Jadi, ini gembala cool saya nih, Pak Yoker. Oh ya. Wah, iya. Dan wakil gembala di gereja City Tower 2 The Bridge, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Iya. Nanti kapan-kapan Pak Yoker bisa diundang ke gerejanya Pak Andi. Melayani di sana. Ya, terima kasih. Saya todong duluan nih, Pak Andi. Saya todong duluan nih. Gitu. Pak Yoker, kita mau cerita-cerita yuk. Kita pengen tahu nih, apa sih yang terjadi dengan Pak Yoker kok sampai hari ini bisa melayani Tuhan. Padahal kan kita tahu Pak Yoker tuh dulu apa ya. Udah Pak Jo cerita sendiri aja deh. Daripada Eko yang mulai. Oh. Ini luar biasa ini ya. Saya sebelumnya mengucap terima kasih dulu nih untuk Pak Andi Pranoto sebagai owner ya di dalam acara ini. Sama-sama juga Pak, untuk Pak Peter ya yang telah mengundang saya ya untuk mempercayai saya untuk bicara di tempat ini ya. Baik juga teman saya juga nih Pak Todi nih ya. Saya kenal dan yang lain-lain ya. Terima kasih sebelumnya. Ini ceritanya panjang sekali nih. Karena asal mula kalau kita bicara apa yang ditanya oleh Pak Peter tadi, bicara tentang bagaimana memutuskan untuk mengikuti Yesus itu ya. Nah ini ceritanya ada benih sebenarnya. Saya kenali dulu ya Pak Andi ya, biar semua tahu ya mengenai saya. Nama saya Yoker. Saya mempunyai seorang istri dan 2 anak. Anak-anak saya itu namanya Wilson dan Juan Armando gitu. Nah, semuanya laki-laki nih, jagoan semua nih. Terus istri saya namanya Wilhelmina nih, kayak Ratu Belanda gitu. Ya. Nah, kami keluarga ya kami merasa sangat diberkati sekali di dalam setiap perjalanan daripada keluarga kami ya. Kita diproses lah ya di dalam setiap perjalanan kita. Nah, untuk asal mula mengapa saya memutuskan ikutnya Yesus ya, itu tuh ada ceritanya ini. Kenapa? Panjang.
waktu masa kecil saya kan tidak langsung bahwa saya itu dibaptis secara Kristen gitu ya, iman saya, karena kita keluarga di dalam keluarga yang free itu. Ibarat kata itu orang tua saya itu kamu mau menganut agama apa, itu yang kamu harus tekunin gitu. Jadi kita dikasih kebebasan karena orang tua saya juga waktu masa-masa kecil itu kita keluarga besar. Saya berada di 11 saudara gitu. Ini luar biasa, saudara saya banyak, 11 gitu. Ya. Nah, 11 saudara. Jadi saya salah satunya. Jadi kita itu mempunyai keluarga yang besar. Nah, sedangkan situasi kondisi di dalam keluarga kita juga itu bukan keluarga yang ada ya. Keluarga yang dibilang miskin, ya pas-pasan lah gitu ya. Makan pas ada gitu. Nah, inilah yang jadi masalah keluarga kita itu. Kita dibesarkan dengan keluarga besar, terus keluarga yang berkekurangan. Orang tua saya tuh cari uangnya luar biasa. Saya teringat sekali tuh waktu masa kecil itu. Kalau orang tua tuh, saya tuh berjualan apa? Kita di Palembang, saya tinggal di Palembang ya. Kita di daerah Palembang, itu jual kerupuk lempang. Jadi kalau seandainya orang tua saya tuh kerjanya kalau sudah dari jam 3 pagi itu udah bangun, mempersiapin untuk memproses daripada produksi pada kerupuk lempang ini sampai jam berapa? Jam 10 malam. Itu yang saya teringat terus, orang tua saya itu kerjanya luar biasa. Itu setiap hari yang mereka lakukan. Gitu. Nah, inilah masa-masa saya ceritakan apa? Ini ada kesaksian waktu saya pertama ya. Kita di keluarga papa saya itu adalah seorang lautung gitu. Kalau orang Bangka bilang lautung ya. Kalau kita orang Palembang bilang tuh apa tuh cotang gitu. Yang mana mempunyai SIM itu bisa kemasukan gitu, kemasukan roh untuk mengobatin orang gitu. Nah, itu masa-masa kecil saya itu saya teringat sekali kalau saya sakit pun itu orang tua saya itu suka ngasih apa kalau orang Chinese bilang itu. Dia kemasukan terus dia apa dilukain lidahnya keluar darah diginiin masukin di air supaya kita minum itu. Nah, inilah yang terjadi pada masa-masa saya dulu. Nah, ini singkat cerita di dalam orang tua saya mempunyai kepercayaan kayak gitu, di dalam rumah ada tepekong gitu ya. Nah, terus saya di sekolahnya waktu masa-masa kecil saya itu SD di negeri, SMP negeri, SMA negeri. Jadi semua itu saya ibaratnya tuh saya sangat mengenal agama tersebut ya, gitu. Karena saya mengikuti gitu setiap hari sampai guru saya aja, waduh Pak Yoker pinter ya ngaji ya gitu. Karena saya hafal gitu. Kalau masuk Al-Fatihah, pulang wal asri gitu, gitulah. Jadi ceritanya tuh saya tuh mengalami mencari Tuhannya tuh memang masa-masa kecil. Karena apa, kehidupan kita itu kehidupan yang keras, lingkungan yang keras. Sangat keras sekali. Kalau saya tidak keluar dari zona itu, saya mungkin nggak tahu ini, Bapak, mungkin Pak Andi, ya, mungkin Pak Peter dan teman-teman nggak ketemu saya gitu. Karena saya tahu dengan apa kondisi daripada situasi daripada tempat saya tinggal gitu. Nah, ini kejadiannya. Jadi waktu masa kecil saya itu saya alihkan lagi ya cerita gimana saya dibesarkan dengan kondisi lingkungan keluarga gitu, lingkungan daripada tempat saya hidup kayak gitu, itu daerah Texas sekali gitu. Nah, jadi akhirnya saya dibesarkan dengan kehidupan yang sangat keras gitu. Nah, itulah jadinya saya dulu gitu. Nah, waktu saya pertama kali, saya teringat ini kesaksian saya ya. Waktu saya belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus, waktu kecil itu saya tuh gini, kehidupan karena mengalami suatu kesusahan, ada acara Natalan, ya. Kita di sana tuh ada satu gereja Katolik yang mengadakan Natalan pada waktu itu malam Natal itu kita 24 Desember gitu. Nah, waktu itu umur saya itu sekitar 5 tahun 6 tahun gitu. Jadi saya tuh dan kondisinya apa? Dengan ada Natalan sana ada nanti bagi-bagi apa? Bagi-bagi roti gitu. Jadi waktu itu saya tuh kepengen makan roti gitu. Nah, disinilah waktu itu ini yang memori saya teringat sampai sekarang saya teringat benar gitu. Kenapa?
itu kesaksian lucu sekali. Waktu masa kejadian itu, kita ya anak-anak ya, kita kepengen gitu. Yang penting ya sudah masuk aja ke gereja gitu. Kita ke gereja mengikuti acara daripada Natalan itu. Nah, ketika saya mengikuti Natalan, kan di gereja Katolik itu setiap ada ibadah itu mengadakan pejamuan kudus namanya. Gitu. Pejamuan kudus itulah yang namanya Ekaristi ya, untuk mengambil daripada hosti gitu. Hosti itu untuk kita ambil untuk pejamuan kudus. Nah, pada saat itu saya senang sekali. Saya ambil itu, tapi kalau menurut secara aturan ya, menurut secara aturan gereja Katolik itu nggak boleh. Gitu. Orang yang dibaptis ya baru boleh untuk menerima itu sebenarnya. Tapi karena pengennya makan roti itu saya ambil gitu. Itu ceritanya. Jadi saya apa? Saya ambil waktu pejamuan kudus itu saya makan. Itulah saya percaya benih itu sudah ada. Pengenalan saya akan Yesus itu. Sang Juru Selamat itu ada di dalam saya. Nah, sejalan dengan waktu ya, saya ada panggilan ngapa? Saya ada panggilan umur 30 tahun. Ya. Mengapa saya memutuskan untuk mengikut Yesus? Ini perjalanannya panjang karena saya mempunyai iman yang sudah dibentuk ya. Agama saya makan, maaf nih. Saya baru menyentuh yang namanya apa? Daging babi itu baru umur 30 tahunan. Gitu. Selama itu saya haram bagi saya. Gitu. Ceritanya gitu Pak Andi. Saya merasa haram itu. Karena apa? Hampir rata-rata 90% teman saya ya itu tadi. Kita orang-orang di kepercayaan gitulah ya. Saya juga ini. Nah di situ. Nah selama itulah saya juga di situ mengikuti ada suatu agama juga ya. Ya saya pergi ke wihara gitu ya, rajin sekali saya setiap minggu itu mungkin saya 3 kali mengadakan ikut ibadah orang duka. Kenapa? Tujuan pengen makan. Waktu kita ikutin mantra itu, saya hafal itu kitab Tripitaka itu. Ada Wandana, Tisarana, Etawata itu di kepala saya sampai sekarang tuh masih bisa melekat gitu. Nah ini, disitulah jadi ceritanya. Untuk mengikuti Yesus itu tuh itulah tadi ya Tuhan yang memanggil ya Tuhan yang memanggil ya kita tuh dipilih, itulah yang saya percaya kita ini adalah umat-umat pilihan. Nah bagaimana waktu kita Tuhan memanggil respon kita ya saya pikir kayak gitu. Nah ini kejadiannya setelah berlangsung mengapa panggilan saya ya waktu saya berjumpa sama mantan dari pacar saya ini, istri saya ya, dulu mantan saya. Jadi waktu ketemu istri saya ini seorang Katolik ya, dari kecil sudah Katolik, keluarganya keluarga Katolik. Sedangkan saya waktu itu ya belum mempunyai iman di situ. Nah jadi untuk mengambil suatu keputusan berkeluarga, kami mempunyai kesepakatan di situ. Ya, yang mana saya ngomong sama istri, ya. Waktu itu saya panggil ya istri saya kan namanya ya saya panggil Miming ya. Ming, gimana kalau kita sama-sama untuk satu iman untuk membentuk suatu keluarga. Jadi waktu itu dia ikut saya lah ke wihara. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi ya istri saya juga ikut saya, saya ikut dia ke gereja gitu. Nah disitulah panggilan itu terjadi. Saya mengalami suatu mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya akan mencari itu. Saya mencari supaya ada jawaban daripada kebenaran itu. Nah, waktu saya mengalami kejadian kesaksian, saya kan kerja di satu pulau ya. Ada satu pulau di perusahaan kayu yang cukup besar, ya sangat besar lah kalau kita di Palembang itu ya. Nah, saya kerja di situ. Akhirnya saya mengalami sakit yang gitu sangat menyakitin ya. Kenapa? Perut saya dililit kayak gini. Waktu itu saya mengalami gitu. Nah, karena waktu itu kan saya mencari, saya kan pernah pergi ke gereja, gitu kan, sama istri. Nah, di situ saya teringat akan bagaimana ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, secara spontan waktu itu saya waktu sakit yang tidak dapat saya tahan, saya ngomong di dalam nama Tuhan Yesus.
jadilah pulih. Nah, itu terjadi spontan. Nah, disitulah akhirnya iman saya mulai timbul gitu, tumbuh. Dengan apa? Dengan keajaiban yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Satu. Nah, kedua, saya juga mengalami suatu mimpi ya. Suatu mimpi Tuhan memperlihatkan kepada saya. Bicara tentang kasihnya gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk belajar katekumen gitu. Waktu itu ya saya jadi katekisa ya untuk menjadi untuk belajar daripada untuk katekumen itu ya untuk dibaptis. Inilah itu kan aturan dari suatu gereja ya. Kalau gereja Katolik ya gitu ya. Kita harus belajar 1 tahun ya gitu. Pak Andi ya. Nah, disinilah saya bagaimana saya memutuskan saya mengikuti Yesus. Itu tuh ada pengalaman secara pribadi saya terhadap Yesus gitu. Akhirnya disitulah saya memutuskan. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi kedua nih tentang perjalanan rohaninya. Benar, jadi bagus nih perjalanannya bagus sekali. Dan kita akan masuk ke perjalanan rohaninya Pak Yoker setelah yang satu ini. Ya. Ya, kita kembali lagi saudara dengan bersama-sama dengan Pak Yoker. Tadi Pak Yoker sudah bersaksi dalam awalnya bagaimana memutuskan untuk ikut Yesus. Karena di hatinya Pak Yoker ada kerinduan mencari kebenaran. Yang mana sih sang kebenaran itu? Dari pengalaman-pengalaman rohani sebelum mengikuti Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk, Pak Peter, kita akan masuk dengan bersama-sama Pak Yoker. Bagaimana perjalanan rohani waktu dia setelah memutuskan untuk mengikuti Yesus? Betul, perjalanannya bagus sekali tuh Pak Yoker. Saya pernah dengar ceritanya, tapi tidak selengkap ini Pak Adi. Hari lengkap sekali. Ya, oke, silakan Pak Yoker. Terima kasih Pak Andi. Kalau mengenai perjalanan daripada kita mengikuti Yesus ini sampai sekarang ya masih perjalanan ya. Terus berjalan, journey terus gitu sampai sekarang gitu ya. Nah, puji Tuhannya ngapa ya. Saya mengalami pertumbuhan itu luar biasa. Semakin hari semakin cinta akan Tuhan Yesus itu dahsyat sekali ya. Gitu. Jadi ada proses yang begitu panjang yang saya alami. Nah, proses ini waktu saya setelah apa yang Pak Andi bilang, setelah saya Pak Yoker mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, ya, saya dibaptis, saya ikut lagi belajar sakramen Krisma itu, ya, 6 bulan lagi itu untuk baptisan Krisma, sakramen gitu ya. Itu kita belajar lagi. Malah saya mengikuti pelayanan gitu. Gitu. Mengikuti suatu pelayanan ya. Saya ikut pelayanan itu mana? Karena apa? Saya pada waktu itu kan anak muda. Jadi sebelumnya kan saya belum mengikuti apa yang GBI-nya Pak Niko ya. Di situ ya. Nah, tetapi sebelumnya kan sudah saya ceritakan bahwa saya dibaptis secara Katolik gitu. Karena kita itu Katolik yang cukup fanatik karena keluarga saya ada keluarga Katolik. Kalau kita di Palembang itu pelayan-pelayannya tuh keluarga kita semua gitu, lingkungannya itu. Nah, itu kita akan dekat dengan gereja yang besar adanya di Palembang itu. Jadi seiring dengan setelah saya mengikuti Yesus, bukan saya tidak jatuh dalam dosa gitu. Gitu. Jadi itulah seringkali saya berbagi pengalaman, saya sharing dengan kawan-kawan yang melayani. Ya, pelayanan itu tidak menjadi jaminan kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah gitu.
Jadi itu kalau kita ngomong pelayanan, kenapa? Saya dulu melayani, tapi dosa ya tetap berjalan gitu. Nah ini kan, nah jadi ada suatu proses yang begitu panjang yang saya alamin gitu ya. Nah inilah kita bagaimana saya harus meresponin kehidupan saya yang benar di hadapan Tuhan. Itu respon itu harus digali terus. Kalau ini salah saya harus perbaikin. Oh ini salah saya harus perbaikin. Jadi ada proses yang panjang gitu, Pak Andi. Nah waktu itu saya kebetulan kerja setelah saya memutuskan untuk mengikut Yesus ya. Saya kan sudah waktu mengadakan kita untuk membentuk suatu keluarga. Saya di satu pulau kerja di kayu, pabrik kayu, yang mana saya tinggal di mes sana, tempat-tempat kita tuh sana kan di satu pulau, jadi kita nggak bisa pulang tiap hari. Satu minggu sekali kita pulau. Nah disitulah kita berkumpul dengan bermacam-macam teman ya, yang ada dari Pontianak, dari Bangka, ada yang dari Medan gitu. Nah disitulah saya dibesarkan dengan dasar yang salah gitu. Dengan apa? Dengan dasar yang salah, lingkungan yang salah, jadilah saya di situ menjadi tambah parah. Kenapa? Pengimanan saya terhadap apa yang saya iman itu ya lama-lama luntur gitu. Dengan apa? Dengan lingkungan. Apalagi saya ini adalah orang yang suka begaul ya, loyalitasnya tinggi terhadap teman gitu. Jadi loyalitas yang salah yang saya jalanin. Kalau teman minum saya nggak enak gitu. Akhirnya kita ngapa? Duduk minum bareng minum gitu. Minum mabuk-mabukan gitu dan lain-lain lah gitu. Situasinya nggak mendukung soalnya. Situasi tidak mendukung. Nah, disinilah bagaimana saya tuh harus melepaskan daripada lingkungan yang tidak baik itu. Nah, inilah suatu keputusan, gitu kan? Bagaimana saya harus melepasi. Nah, karena kondisi saya kerja di sana, saya nggak mungkin ninggalin kerjaan. Nah, saya berjalan iman saya, pertumbuhan perjalanan iman saya itu naik turun. Ya, jatuh lagi dalam dosa, saya minta ampun lagi dengan Tuhan, saya balik lagi, jatuh lagi gitu. Itu perjalanannya. Jadi saya di pulau itu kebetulan ya, di Pulau Borang itu saya nggak sebutin lah hamba Tuhan yang cukup dikenal ya, kita di Sumatera sekarang yang megang itu, dia kebetulan dia adalah pemimpin saya, gitu ya, dia adalah pemimpin daripada perusahaan saya. Nah, dia ini pimpinan saya ini memang kerohaniannya tinggi. Akhirnya dia lihat, waduh di sini nggak ada gereja di pulau tempat kita tinggal ini. Akhirnya dibangunlah suatu aula. Aula itu dibangun untuk apa? Untuk kita yang mempunyai iman Kristus ya, kita dapat beribadah di sana. Nah di situ. Jadi perjalanannya gitu. Adanya ibadah oikumene. Jadi sayalah yang jadi pengurusnya. Saya terlibat dalam pelayanan. Mulai nih ya. Ya, saya sudah ikut pelayanan. Saya yang memanggil yang mengatur para hamba-hamba Tuhan dari mana? Minggu ini pendeta dari mana? HKBP. Saya panggil pendeta dari HKBP. Minggu depan siapa? Oh, dari Katolik. Saya panggil romonya. Gitu untuk hadir tiap minggu, untuk tiap minggu yang sudah kita tentuin. Nah, terus dari mana? Gereja GPIB. Saya panggil pendetanya GPIB. Nanti siapa lagi gilirannya? Dari Metodis. Oh, saya panggil itu pendetanya dari Metodis gitu. Waktu itu ya Metodis yang Metodis Eprata ya. Nah, itulah kerjaan saya gitu, Pak. Itulah pelayanan saya. Nah, seiring dengan kehidupan ya, saya dituntut dengan pekerjaan yang yang tidak mendukung kerohanian saya gitu. Jadi tidak mendukung saya dilibatkan dan ketemu dengan orang-orang yang beginilah gitu. Tapi saya tidak bisa untuk melepaskannya karena itu adalah lingkungan saya gitu. Tidak bisa dihindari ya Pak. Tidak bisa dihindari gitu. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Ini karakter saya yang kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Saya tidak bisa menempatin. Oh ini seandainya nggak perlu diikutin gitu. Tapi karena loyalitas tinggi saya itu lebih tinggi dari itu, akhirnya saya jatuh di dalam dosa itu. Itu Pak Andi. Nah waktu itu
ya saya berjalan dengan yang saya bilang iman percaya saya terhadap Yesus itu memang tidak tergoyahkan. Tapi yang jadi masalah itu sikap untuk menjadi terang itu tidak ada di dalam hidup saya gitu. Ya, ya. Itu yang jadi masalah. Gitu Pak Andi. Tapi memang kalau zaman kita masih muda itu ya Pak Andi ya. Pak Andi mungkin punya pengalaman juga ya. Zaman kita masih muda itu kadang-kadang kalau kita ada di tengah-tengah orang, misalkan 5 orang warnanya hijau, terus kita warnanya merah di tengah-tengah. Itu mau nggak mau yang merah itu mau nggak mau pasti akan terpengaruh oleh hijau. Gitu. Ya. Karena pembicaranya gaya kita cuma satu, gaya mereka berempat. Akhirnya dan apalagi dengan hidup yang tidak sehari 2 hari. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya otomatis mempengaruhi. Karena kekuatan kita tidak mempunyai pengaruh apa-apa dibanding dengan 4 suara tadi gitu. Bagaimana dengan Pak Andi? Ya, memang itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. 1 Korintus 15 ayat 33 itu. Tapi memang dari pengalaman Pak Yoker ini kan komunitasnya bukan komunitas rohani ya, yang saling menjaga. Betul. Nah itu yang jadi memang untungnya Pak Yoker sudah diselamatkan Tuhan dan Pak Yoker mau mau terus keluar dari dunia itu, dari lingkungan itulah. Nah, bagaimana sehingga Pak Yoker memang betul-betul mau keluar dari lingkungan itu Pak Yoker, yang membuat Pak Yoker terus turun secara rohani gitu? Nah, ini ceritanya gini, memang namanya pergumulan itu luar biasa. Saya tuh gini Pak, setelah saya kerja di perusahaan kayu ini ya, akhirnya saya membentuk suatu usaha sendiri. Saya bekerja sendiri, bisnis sendiri akhirnya. Ini perjalanannya. Nah, waktu ketemu dengan bisnis sendiri, ini lebih parah lagi saya. Lebih parah lagi. Kenapa? Yang saya hadapi ini orang-orang yang ada duit gitu. Ya. Kenapa? Selama ini mungkin dia mau ngajak saya bisa tolak lah ya, gitu ya. Gitu kan, karena nggak ada hubungan. Tetapi karena ada hubungan bisnis, lama-lama akhirnya saya terjun juga gitu di dalam dunia ini. Nah di situ itu, waduh, saya sedih sekali. Kayak saya tuh kalau sudah berteman itu lepasnya susah gitu. Jadi karena apa? Saya mau lepas sih teman saya yang nguber terus gitu, yang mencari gitu. Nah itu. Nah ini yang jadi ini. Nah itu prosesnya luar biasa. Sampai saya sendiri sampai menangis, ya saya tinggali bisnis yang saya gelutin ini Pak. Kenapa? Saya sedih, kok Tuhan aku kok kayak gini hidup aku gitu. Ada suatu pergumulan yang ada di dalam gitu. Tetapi kekuatan kita ini kenapa yang Pak Andi bilang tadi, komunitas itu sangat penting sekali. Nah komunitas daripada orang-orang yang seiman kita ini tidak ada gitu. Saya cukup dengan ibadah dan melayani gitu kan. Nah, jadi kita tidak ada seperti kayak kita ini pelayanan ya, kita mempunyai suatu tanggung jawab yang mana kita harus ya banyak berhubungan dengan orang-orang seiman gitu. Nah, di sini pengaruh negatifnya itu lebih besar daripada yang positifnya gitu. Hanya singkat cerita yang Pak Andi bilang itu, bagaimana cara untuk memutuskannya? Itu saya harus putus sih benar-benar gitu. Kalau saya nggak putus sih Pak, saya sudah berusaha untuk memutuskan. Tapi yang saya bilang tadi, saya dicari oleh teman gitu. Kok gimana Pak Yoker ini gitu? Saya dicari Pak Andi gitu. Kenapa? Mereka tuh sangat senang sekali dengan cara bertemannya dengan saya ya gitu ya. Nah itu tadi karena loyalitas saya bertemannya tuh terlalu yang lebih lah ya, tetapi kurang baik gitu. Jadi saya bisa bela teman yang di ini, saya bisa bela gitu. Tapi kan seharusnya tidak perlu dibela karena dia salah kan. Tapi saya bela kesalahan dia. Nah ini yang jadi masalah gitu, Pak Andi. Nah itulah saya dulu. Pak Yoker ini setia kawannya tinggi, Pak Andi. Betul. Orangnya intim dia. Iya betul. Orangnya intim. Tapi bagaimana sampai betul-betul Pak Yoker mau keluar dari komunitas itu, Pak Yoker? Itu nggak mudah loh bagi seorang yang namanya Pak Yoker ini, nggak mudah gitu pribadinya. Nah, ini Pak Andi, ada cerita kan ngapa saya ada di Jakarta. Inilah salah satunya saya mau mengubah
hidup saya. Oh. Saya gini Pak Andi, mata pencaharian saya itu adalah usaha kayu, bisnis saya. Saya mempunyai teman ya, yang mana kita dari sudah sama-sama jalin hubungan bisnis, ya kita yang masuk ke perusahaan-perusahaan kayu ekspor ya, itu kan. Nah, tetapi akhirnya teman saya yang satu ini terkejut, kok ngapa saya nggak mau kerja lagi? Ini saya bergumul terus dengan kehidupan saya, kok saya ini ngapa kayak gini? Gitu. Akhirnya ngapa? Saya lihat kalau saya tidak mencari mata pencarian yang lain, ya itulah jadinya saya, gitu. Nah, akhirnya ngapa? Saya percaya ini jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan kan tidak bisa kita pikirkan, kan gitu. Tapi rencana Tuhan yang harus kita pegang. Amin, kan? Betul. Nah, jadi itulah di Yesaya ya, Yesaya 55 ayat 8 ngomongnya, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Nah ini yang saya pegang, salah satu firman juga. Jadi saya harus mempunyai iman, yang mana saya harus berjalan dengan rancangan Tuhan. Tapi jalan itu saya tidak mengerti, gitu. Tapi akhirnya harus saya putusin. Waktu itu akhirnya saya ngomong, itu istri saya, ya saya sudah punya istri kan, anak saya kecil. Mata pencarian saya untuk usaha kayu, tapi pada waktu itu saya putusin, mereka pada terkejut. Saya maaf nih, saya ini sekolah ya S3 Pak. SD, SMP, SMA. Gitu kan. Nah, waktu saya renungkan, ngapa nanti kita ceritain, mengapa saya sampai sekarang dalam kondisi pandemik ini nanti, mengapa saya masih tetap harus mempunyai iman yang saya tetap sukacita, saya tetap on fire. Nah ini adalah suatu pengalaman pribadi yang tidak bisa saya ungkapkan. Orang nggak bisa sama dengan saya kan gitu. Karena kan ini kan pribadi, encounter-nya dengan Tuhan. Nah ini yang saya alami waktu itu. Saya akhirnya waktu itu Pak, bisnis itu saya tinggalin. Saya mau buka usaha baru di Jakarta. Nah, workshop yang saya kerja ini, yang Pak Peter bilang, Pak Yoker ini punya usaha gitu ya. Usaha metal sebenarnya. Metal itu dalam arti kata bukan hanya stainless. Jadi segala besi apapun itu saya kan kerja custom lah ya, usaha saya Pak ya. Nah itu nanti saya cerita. Nah ini akhirnya memang ini sudah saya buka gitu. Tapi waktu masa saya tinggal ke usaha saya, otomatis saya tidak mempunyai mata pencarian. Nah itu suatu pergumulan yang sangat besar sekali. Dalam arti kata saya mau meninggalkan pola hidup yang tidak benar, saya mau mengikuti pola hidup yang benar. Ya, pola hidup yang benar, hidup di dalam Kristus gitu. Nah, tapi saya di satu pihak saya harus meninggalkan usaha ini. Itulah yang terjadi. Saya tinggalkan usaha itu, gitu. Saya tinggalkan dan hanya saya waktu itu almarhum mama saya kan masih hidup ya. Saya tanya, "Mah, saya ini kondisi kayak gini-gini, Mah." Saya ngomong itu waktu itu. Jadi orang tua saya itu ya SD aja tidak tamat ya. Tapi dia suaranya itu adalah suara Tuhan bagi saya. Saya itu begitu mengagumin orang tua saya dengar gitu. Orang tua saya bilang ngomong apa? "Kamu kan ada usaha di Jakarta yang kau buka gitu." Nah usaha ini sebenarnya jujur aja dibuka, tapi saya serahkan sama saudara saya. Itu usaha nggak berjalan, utang semua sebenarnya. Ibaratnya tuh asetnya nggak ada. Nah saudara saya ini sudah kerja dalam kondisi apa? Kondisi yang mana dia tuh punya skill di situ. Usahanya tidak berjalan, dia punya skill gitu. Nah saya harus ke Jakarta gitu untuk menangani usaha ini. Nah ini pergumulan luar biasa. Tapi saya mempunyai iman. Saya waktu itu saya percaya ya, bagaimana saya bertobat pada waktu itu Pak. Saya berangkat Pak. Apa yang orang tua saya ngomong tuh saya dengarin. Kalau kamu lihat, itu kan pada waktu itu masa-masa 3 bulan mau lebaran. Kamu tongkrongin duduk, bisa nggak dijalani? Kalau tidak bisa jalani, kau tutup terus, dia bilang gitu. Nah, dia ngomong, kamu carilah usaha lain, dia bilang gitu. Nah, saya dengarin Pak itu Pak. Nah, pada masa itu Pak, ya ini kesaksian saya. Saya berangkat dari Palembang itu saya naik bus, namanya bus itu Putra Remaja, gitu ya. Bus dari itu. Palembang.
Palembang sampai ke Jakarta. Nah dulu mana ada tol gitu, ya belum ada gitu kan. Gitu, Pak. Perjalanan itu panjang gitu. Nah itu saya di perjalanan itu Pak, ini air mata nih ngocor terus sepanjang jalan. Mungkin kalau orang sebelahnya apa nih Bapak ini mungkin gitu. Saya nggak ini, itu benar-benar zaman Tuhan tuh luar biasa. Kenapa? Saya itu Tuhan tuh melihat hati. Bagaimana saya itu ingin melepaskan segala sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Itu kan suatu peperangannya. Saya harus ninggal istri, harus ninggalkan anak, gitu. Nah itu kejadiannya. Akhirnya saya di perjalanan itu panjang nangis terus. Nah singkat cerita akhirnya saya duduklah di tempat usaha tersebut. Usaha ini secara pribadi Pak, saya tuh benci dengan Jakarta, gitu. Sebenarnya secara pribadi saya benci dengan Jakarta, gitu. Kedua, usaha yang saya gelut ini saya nggak suka sebenarnya. Kenapa? Dulu waktu masa-masa kecil, waktu sekolah liburan, saya suka pergi ke Jakarta. Kan paman saya kan ngerjain ini juga. Ini saya lihat, saya bilang gitu. Saya lihat Jakarta, waduh, Jakarta tidak mungkin lah saya hidup. Saya bilang gitu Pak. Kena crowdednya, kena polusinya itu saya tuh nggak bisa hidup, gitu. Nah, tapi Tuhan bawa saya ke Jakarta. Nah, seperti Pak Andi tadi tanyakan saya, bagaimana Pak Yoker bisa, itulah suatu keputusan yang mana saya harus mengambil sikap bahwa saya harus lepas dari usaha ini untuk supaya saya mendapatkan usaha yang berkenan di mata Tuhan. Nah, itu Pak, ya itu keputusan itu nggak gampang ya. Betul. Itu, apalagi saya belum mempunyai mempunyai dasar iman yang kuat ya. Saya dulu pelayan Pak Firman nggak baca Pak. Mungkin baca sekali aja dengar-dengar gitu Pak. Pelayanan untuk pelayanan gitu. Nah itu akar itu nggak ada gitu. Gitu Pak Andi. Ya, nanti kita masuk ke segmen ketiga Pak. Betul Pak Andi. Sesi ketiga ini tentang bagaimana seorang musafir bernama Yokerio berkuasa di Jakarta. Tapi sebelum itu nanti kita akan masuk, ada satu poin Pak, nanti kita sebelum masuk ke situ Pak, ada seperti kayak Abraham gitu Pak. Oh iya, oke, siap. Oke. Sampai sebentar kita cek. Baik Pak. Ya, makasih Pak Andi. Kenapa? Jawaban Tuhan terhadap saya itu dahsyat sekali. Nah, untuk perjalanan itu luar biasa.